filsafat Islam. Ya. Ada dua tokoh besar dalam filsafat Islam yang selalu dikritik. Selalu dikritik. Siapa itu? Yang pertama Imam Al-Farabi, yang kedua Imam Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia Ibnu Sina. Ini dua filosof muslim besar, Pak. Dia mengadopsi dua pikiran filosof yang sebelumnya. Siapa itu? Aristoteles dan Plato. Dalam masalah fisika sains, mereka banyak mengadopsi dari pikiran-pikiran Aristoteles. Tapi dalam konsep ketuhanan itu banyak mendasari dengan dasar-dasar filsafat Plotinus atau Neoplatonism. Saya kasih contoh perbedaannya, Pak ya, yang mencirikan bahwa dia tuh sebetulnya paham filsafat atau paham ilmu kalam. Dalam ilmu kalam, kosmologi atau alam semesta ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Gitu Pak ya. Enggak ada dulu nih, diciptakan jadi ada. Itu ilmu kalam. Meskipun ini dikritik sama Ibnu Taimiyah. Nanti ya Ibnu Taimiyah emang kitabnya kritik doang sih, enggak ada yang lain. Emang tukang kritik gitu loh. Ya, semua kitabnya isiannya kritik semua. Saya punya semua dari kitab tasawufnya sampai kitab filsafatnya Ibnu Taimiyah saya punya. Itu saya udah baca. Kebetulan disertasi saya juga tentang itu. Nah, dalam konsep penciptaan makhluk, kata filosof muslim gak ada ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Yang ada itu dari ada menjadi ada. Bukan dari tidak ada menjadi ada. Minal wujud ilal wujud itu yang benar. Bukan minal adam ilal wujud. Kalau minal adam ilal wujud berarti Tuhan itu bagaimana? Wujud atau tidak? Makhluk ini kan diciptakan Allah. Allah itu wujud. Maka pada dasarnya makhluk itu diciptakan dari yang wujud kepada yang wujud. Bukan yang tidak ada jadi ada. Ini kritik, Pak. Ini sebetulnya paham filsafat begitu. Tapi kemudian dikritik oleh Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali enggak begitu. Tetap diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Nah, tidak ada itu apa maksudnya? Kata Imam Ghazali, tidak ada itu namanya azali. Tidak ada itu namanya azali. Sebelum tidak ada itu ada namanya Allah itu Tuhan. Jadi ada Tuhan, azali, baru makhluk gitu ya. Jadi ada gradasi, ada tingkatan itu. Ya. Nah ini kata Al-Ghazali bermasalah nih para filosof muslim, dikritik yang begitu. Padahal itu cuma masalah teori penciptaan. Semuanya meyakini makhluk ini ciptaan Allah. Cuma masalah teori. Teori penciptaannya aja berbeda. Mau filosof muslim atau mau teolog, dua-duanya mengimani makhluk adalah ciptaan Allah. Cuman cara pandangnya saja berbeda. Gitu loh. Cara pandangnya saja berbeda. Itu namanya pengetahuan seperti itu ya Pak. Itu pengetahuan. Nah kemudian Ibnu Sina menulis kitab namanya Asy-Syifa. Itu besar sekali. Mengandung berbagai macam disiplin ilmu filsafat. Salah satunya adalah ilahiyat tentang ketuhanan. Bicara tentang mantik, logikanya Aristoteles. Kemudian juga berbicara tentang masalah tabiiyat, fisika, sains ya. Kemudian juga berbicara tentang ilmu-ilmu empirik yang lain yang berkaitan dengan filsafat. Tapi yang paling menonjol adalah tentang ilmu ilahiyat. Bapak-bapak bisa bedakan, salah satu karakteristik filosof muslim adalah dia lebih banyak bicara ketuhanan ketimbang bicara yang non Tuhan. Kalau barat itu nggak terlalu banyak bicara Tuhan, Pak. Ini yang membedakan mana yang muslim, mana yang tidak muslim. Ibnu Sina itu sangat masif sekali bicara tentang ketuhanan gitu loh. Tuhan itu punya sifat atau tidak. Ya itu jadi kajian-kajian filsafat sama dalam. Nah, kitab-kitab Yunani diterjemahkan menjadi bahasa Arab pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Itu besar-besaran, Pak. Kalau Bapak pernah baca ada namanya di Baghdad, itu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu perpustakaan yang menghimpun buku-buku dari segala macam disiplin ilmu lah. Hasil dari terjemahan Persia, hasil dari terjemahan Syria, hasil dari terjemahan banyak. Ya. Salah satu penerjemah ulung dari bahasa Yunani ke bahasa Arab itu adalah Imam Abdullah bin Al-Muqaffa. Saya nggak sebutkan semua, cuman yang saya sebutkan dari Islam aja. Ibnul Muqaffa sebetulnya bukan filosof, tapi sastrawan.
Dia dari Persia, dia ahli bahasa Arab. Jadi dipercaya oleh khalifah untuk menerjemahkan buku-buku yang dari Yunani, dari itu ke dalam bahasa Arab. Karena Khalifah Abbasiyah itu sangat cinta dengan ilmu pengetahuan, terutama Khalifah Harun ar-Rasyid sampai dilanjutkan Khalifah Al-Ma'mun. Sehingga ilmu pengetahuan itu berkembang di Baghdad pada saat itu. Sampai-sampai zaman Al-Ma'mun dikenal sebagai zaman rasional. Bapak pernah dengar cerita Imam Ahmad bin Hambal itu di penjara pada zaman fitnah itu ya, mihnah, zaman mihnah. Itu karena khalifah yang berkuasa menganut paham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi dulu begitu Pak, paham itu menjadi paham politik. Kalau khalifahnya senang dengan pikiran itu ya dipakai menjadi paham resmi. Gitu. Kalau sekarang ini ya misalnya di Saudi begitu ya, itu kan dijadiin paham resmi itu, paham salafinya. Nggak boleh ada paham lain selain paham dia gitu. Sama dulu juga begitu, zaman Abbasiyah juga seperti itu. Yang bukan Mu'tazilah itu dipecat-pecatin itu, ustadz-ustadz yang bukan Mu'tazilah itu. Harus yang Mu'tazilah. Zaman Mutawakkil barulah yang sunni dia panggil tuh, yang ahli hadis, ahli tafsir. Yang Mu'tazilah malah dipecat-pecatin balik. Nah, itu. Nah, Ibnu Sina dan Al-Farabi dua tokoh filosof muslim besar pada awal-awal abad Hijriah. Yang jelas dia datang sebelum para imam mazhab. Setelah imam mazhab itu. Ya. Gagasan yang paling menonjol adalah gagasan yang tiga. Pertama, alam ini diciptakan dari yang ada. Tadi yang sudah saya jelaskan tuh. Tidak mungkin diciptakan dari tidak ada, pasti dari ada dulu. Dari ada menjadi ada. Yang kedua, Allah hanya mengetahui tentang yang kulliyat, yang universal. Ini yang nanti dikritik. Saya bicara tentang yang ketuhanan saja, nggak bicara tentang saintisnya ya. Mereka juga saintis, para filosof itu, ahli kedokteran, ahli macam. Nah, Allah hanya mengetahui yang kulliyat saja. Sekarang kita sedang di An-Nabawi, hari Sabtu, tanggal segini, jamnya segini, Allah tahu nggak? Dalam akidah tahu. Tapi kalau menurut filosof Muslim, ngapain Allah harus tahu hal yang tetek bengek begitu? Nggak penting. Karena itu alam makhluk. Nanti kesucian Allah itu tereduksi. Nah itu kata filosof begitu. Enggak perlu Allah ngurusin yang begituan. Enggak perlu Allah tahu kita sekarang ngaji apa, idenya apa, siapa saja yang hadir. Enggak perlu Allah tahu begitu. Yang bukan berarti Allah enggak tahu total, kata filosof. Allah tahu tapi di kulliyatnya. Enggak perlu Allah langsung ikut campur urusan kita gitu. Tapi kalau dalam akidah, doktrin akidah, apa saja yang kita lakukan di alam semesta ini pasti ada peran Allah kan. Nah itu kata filosof, Allah terlalu ikut campur dengan urusan makhluk yang tetek bengek itu. Nanti kesucian Allah itu tereduksi. Disitulah yang disebut dengan doktrin transenden dalam filsafat. Allah tuh maha suci, munazzah, dibersihkan dari alam-alam makhluk itu. Sangat suci Allah itu di sana, sangat suci. Ya, di alam Tuhan itu, alam lahut itu. Tapi menurut Imam Ghazali, menurut para teolog terutama, itu sepakat semua tuh, mau Mu'tazilah, mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau Jabariyah, mau semuanya sama, semuanya sepakat bahwa alam diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah mengetahui urusan makhluk sedetail apapun, itu pasti tahu. Sebetulnya dua-duanya meyakini Allah Maha tahu. Bedanya hanya teori pengetahuannya berbeda. Saya kasih titik temu dan titik perbedaannya ya. Sebetulnya mau filosof atau teolog, dua-duanya meyakini Allah alim, Allah Maha mengetahui. Hanya objek mana yang harus diketahui Allah, itu beda pendapat. Apakah Allah harus tahu urusan tetek bengek manusia yang nggak penting? Nanti sampai ke kamar mandi Allah harus tahu. Allah itu terlalu suci untuk hanya sekedar tahu itu, kata filosof, kata Ibnu Sina, kata Al-Farabi. Ya. Tapi kata para teolog, termasuk Imam Ghazali, yang enggak seperti itu. Nanti kalau seperti itu malah ilmunya Allah terbatasi. Gitu. Nah, itu cuma masalah teori perbedaan pengetahuannya ya. Kalau dilanjutkan pun nggak habis-habis itu perdebatan, nggak akan habis-habis. Hatta kiamat. Ya.
Karena dua-duanya juga meyakini bahwa Allah Maha mengetahui. Nah, yang kemudian Al-Ghazali ada yang ketiga adalah yang dibangkitkan itu bukan jasad. Selama ini kita tahunya yang dibangkitkan nanti dari alam kubur apa, Pak? Jasad ya. Mungkin enggak itu akan nanti utuh lagi yang sudah hancur itu? Mungkin ya. Mungkin, karena pijakan kita itu iman. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, itu pijakannya. Kalau filosof, selain iman, dia ada pijakan lain. Apa? Rasional. Kata dia, yang materi pasti hancur. Yang materi itu pasti hancur. Yang hancur itu gak mungkin utuh lagi. Maka kenikmatan surga neraka itu kenikmatan ruhani, bukan kenikmatan fisik. Sebetulnya di tasawuf juga begitu. Ya, jadi kenikmatan yang ada di surga atau ketidakenakan yang ada di neraka itu sifatnya ruhani, bukan fisik. Karena fisik itu pasti hancur. Sekarang begini, kalau di surga itu orang yang masuk surga pakai fisik, fisik itu terikat waktu. Berapa lama fisik itu akan bertahan di surga? Karena karakter fisik itu pasti hancur. Kata Ibnu Sina begitu. Jadi nggak mungkin yang di surga neraka itu fisik. Pasti ruhani. Karena ruhani itu tidak akan hancur. Yang ruh. Kata Imam Ghazali, wah enggak. Itu yang nanti dibangkitkan ruh dan jasad. Ruh dan jasad itu. Berdasarkan dari keterangan hadis, keterangan Quran. Ya begitu jadinya, ya. Yang satu berpijak kepada nusus, yang satu lagi berpijak kepada yang rasional. Jadi berbeda. Tapi mau bagaimanapun dua-duanya meyakini ada hari kebangkitan. Loh, bayangin Pak, kalau nggak mengimani hari kebangkitan kafir loh filosof Muslim itu. Karena nggak percaya dengan yang gaib. Seliberal apapun Ibnu Sina dan Al-Farabi, mereka percaya bahwa ada hari kebangkitan.